Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pembelajaran berhitung usia 3-4 tahun. Dengan anggota saya sendiri, Anggun Wardana, kemudian ada Currahodatul Aisy dan Mulhamah. Baik, untuk pemateri yang pertama itu dijelaskan oleh saya pribadi, dan untuk pemateri yang kedua akan dijelaskan oleh Currahodatul Aisy, dan untuk pemateri yang ketiga akan dijelaskan oleh Mulhamah. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan saya jelaskan. Ada poin pertama, yaitu berhitung pada anak usia dini. Strategi untuk mengenalkan berhitung di jalur matematika karena AUD sangat peka terhadap rangsangan yang diterima dari lingkungan. Lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan untuk pengenalan matematika anak usia dini. Dengan lingkungan sekitar akan mendorong anak untuk lebih memahami lagi konsep matematika secara alami. Nah, contohnya itu seperti eksperimen ataupun eksplorasi. Nah, selanjutnya yaitu ada poin yang kedua, yaitu apabila kegiatan berhitung diberikan melalui berbagai macam permainan, tentunya akan lebih efektif karena bermain merupakan wahana belajar dan berkarya bagi anak usia dini. Yakini bahwa anak akan lebih berhasil dalam mempelajari suatu apa yang ia minati, kebutuhan dan kemampuannya. Nah, selanjutnya ada konsep berhitung anak usia dini. Sejak usia 3 tahun, minat anak terhadap angka umumnya sangat besar. Nah, di usia ini, anak itu dia seperti keinginan tahunnya tuh besar. Ini angka berapa sih? Ini angka berapa sih? Nah, gitu. Pada usia 4 tahun, mereka dapat menyebutkan urutan angka 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, pada usia prasekolah, matematika hanya pengalaman bukan penguasaan. Nah, maksud di sini yaitu pengalaman. Nah, mereka sudah familiar terhadap matematika. Oh, pernah belajar matematika, berhitung, dan tapi bukan penguasaan. Nah, dalam arti penguasaan ini, yaitu mereka belum bisa menguasai metode-metode yang ada di matematika, tapi mereka hanya berpengalaman pernah ada matematika. Nah, contohnya seperti kalau misalnya kita contohnya di alam nih. Nah, kita akan membawa anak usia dini ke bermain di alam dan mengenal jenis buah-buahan, lalu kita menyuruhnya untuk berhitung ada berapa buah, contohnya seperti buah apel, ada berapa buah apel yang ada di pohon tersebut. Nah, jikalau kita memakai bentuk visual, maka kita akan membuat suatu gambar, lalu kita menyuruh kepada anak usia dini tersebut untuk menghitung berapa jumlah apel yang ada di gambar tersebut. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Currahodatul Aisy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Currahodatul Aisy, NIM 1902-10027. Baik, saya adalah pemateri yang kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh Anggun. Baik, poin pertama yang akan saya jelaskan adalah Sri Ningsih 2008.280 mengungkapkan bahwa kegiatan berhitung untuk anak usia dini disebut juga sebagai kegiatan menyebutkan urutan bilangan atau membilang buta. Maksudnya, anak menyebutkan urutan bilangan tanpa menghubungkan dengan benda-benda konkret. Maksud benda-benda konkret adalah benda yang bisa ditangkap oleh panca indera, misalnya rumah, meja, hewan, tanah, air. Dan poin kedua adalah Munawir Yusuf 2003.2-128 menjelaskan bahwa berhitung sebagai sarana komunikasi untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan sehari-hari. Kemampuan pemecahan merupakan bagian dari kemampuan matematika.
Cara untuk membantu anak untuk memecahkan masalah sehari-harinya ada berbagai macam cara, yaitu misalnya bantu anak untuk menemukan jawaban dan solusi. Misalnya apabila anak tidak bisa membuka tutup botol minuman, itu kita bisa menjelaskan bagaimana cara untuk membukanya. Itu termasuk untuk mengatasi berbagai masalah sehari-hari. Tidak ada perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang tidak memerlukan kemampuan berhitung atau membilang. Baik, poin selanjutnya saya akan menjelaskan konsep 1. Anak-anak mulai dapat mengembangkan pemahamannya tentang konsep apabila mereka diajak menggunakan angka-angka dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti menyanyi, misalnya menyanyi yang ada konsep bilangan di situ, seperti menyanyi lagu satu-satu, habis itu bermain jari dan sebagainya. Konsep bilangan itu ada beberapa konsep bilangan untuk anak umur 3 tahun. Yang pertama, membilang yaitu menyebutkan bilangan. Dan yang kedua, mencocokkan setiap angka yang dipegang dan mencocokkan setiap angka dengan benda yang dipegang. Dan yang ketiga, membandingkan dengan kelompok benda yang lain untuk mengetahui yang mana yang lebih besar. Dan yang selanjutnya ada konsep 2. Anak akan lebih berhasil mempelajari sesuatu apabila yang ia pelajari sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Anak akan lebih berhasil mempelajari sesuatu hal apabila itu sesuai dengan minatnya. Jadi, kalau misalnya anak itu belajar tidak sesuai dengan minatnya, anak akan susah untuk memahami pembelajaran tersebut. Jadi untuk orang tua, jangan memaksa kehendak agar anak mau mengikuti hal yang kita lakukan, karena itu tidak baik dan itu akan membuat anak tidak serius dalam mempelajari sesuatu hal. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Mulhamah untuk melanjutkan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan untuk materi yang terakhir, itu mengenai analisis yang kami lakukan di Gampong Madika Simpang 3, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi, yang kami lakukan kepada beberapa orang anak usia 3-4 tahun. Baiklah, analisis yang kami lakukan itu mengenai pembelajaran berhitung anak usia 3-4 tahun, yaitu sesuai dengan materi daripada kelompok kami, yaitu berhitung anak usia 3-4 tahun. Nah, yang kami lakukan, observasi dan analisis yang kami lakukan, itu mengenai pengenalan angka dan juga menghitung pola. Nah, jadi di sini kami itu ada membagi beberapa bagian. Yang pertama, kami mengenalkan dulu angka. Nah, jadi pada observasi yang sudah kami lakukan, itu anak bisa menghitung dari angka 1 sampai 10, walaupun sering dalam penyebutannya itu sering salah seperti itu. Mungkin terbalik antara angka 1 dengan angka lainnya. Kemudian menghitung angka dengan memberikan pola. Jadi kami membuat beberapa pola, seperti bentuk bola-bola. Nah, itu kami menyuruh anak-anak untuk menghitung berapa bentuk pola yang sudah kami buat. Jadi mereka lumayan mengerti pola-pola yang kami buat itu dan bisa menghitungnya, tetapi sering juga terjadi kesalahan di beberapa angka. Misalkan ketika menghitung 1, 2, 3, 4 itu mereka bisa, ketika 5 itu sering mengalami kesulitan seperti itu. Jadi ada beberapa angka yang mereka mengalami kesusahan dalam penyebutannya. Baik, jadi dari analisis dan observasi yang kami lakukan di Gampong Madika Simpang 3, Kecamatan Simpang 3, Kabupaten Pidi, itu dapat kami ambil kesimpulan bahwa sebenarnya itu mereka paham terhadap
berhitung. Jadi mereka sudah mengerti tentang berhitung pada usia 3-4 tahun. Ada pemahaman tentang berhitung, tetapi karena tidak dibekali penguatan, mungkin karena faktor yang tidak diberikan motivasi ya dari lingkungannya seperti itu. Kemudian kendala yang dialami anak-anak di sana di Kampung Medika Simpang ini, mereka itu tidak diberikan sekolah, artinya tidak dimasukkan ke sekolah PAUD ataupun sejenisnya yang bisa memberikan penguatan terhadap mereka mengenai berhitung. Kemudian anak juga mengalami kendala belajar berhitung karena tidak diberikan dasar dalam berhitung, yaitu tadi seperti yang saya jelaskan, karena tidak ada motivasi mungkin ya dari lingkungan dan juga tidak dimasukkannya ke dalam sekolah PAUD seperti itu. Jadi sedikit mengalami kendala. Baik, saya rasa itu saja penjelasan dari kelompok kami. Nah, untuk sumber rujukan yang kami ambil itu ada dari Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Jakarta 2007, Pedoman Pembelajaran Permainan Berhitung Permulaan di Taman Kanak-kanak. Kemudian ada di jurnal, yaitu jurnal dari Elik Jatiningsih yang berjudul Penggunaan Permainan Play Doh untuk meningkatkan kemampuan mengenal angka 1-10 pada anak usia dini 3-4 tahun di TK Bahrul Ulum Mopuya. Kemudian jurnal yang terakhir itu lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.